Trial version. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arista Miranda dari Universitas Gunadarma Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan jurnal skripsi saya yang berjudul Perancangan Interface Arsitektur menggunakan TOGAP ADM untuk penerapan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 8 Palembang. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi berdampak terhadap penyampaian informasi kepada user. Hal ini telah terbukti dengan penggunaan teknologi semakin cepat, tepat, dan akurat. Salah satu yang merasakan perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi adalah bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu tahapan di mana peserta didik dibimbing dan diarahkan agar dapat menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan metode pembelajaran yang ada. SMA Negeri 8 Palembang merupakan salah satu sekolah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. SMA Negeri 8 Palembang merupakan sekolah yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan yang dinilai oleh Akreditasi Sekolah Nasional. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ialah rancangan interface arsitektur. Rancangan interface arsitektur ini saya menggunakan TOGAP ADM. Dalam pengembangan TOGAP memiliki beberapa tahap, namun dalam penelitian hanya menerapkan beberapa fase saja, sebanyak 6 fase pengembangan arsitektur. Yang pertama, the preliminary phase, yaitu fase awal yang menjelaskan kemampuan persiapan dan inisiasi, termasuk penyesuaian kerangka kerja TOGAP dan definisi prinsip arsitektur. Yang kedua, fase A, arsitektur vision, menggambarkan fase awal siklus pengembangan arsitektur. Ini mencakup informasi tentang pendefinisian ruang lingkup. Yang ketiga, fase B, bisnis arsitektur, yaitu membahas mengenai pengembangan bisnis arsitektur untuk mendukung visi arsitektur dengan melakukan identifikasi terhadap semua proses bisnis. Yang keempat yaitu fase informasi sistem arsitektur, menjelaskan pengembangan arsitektur sistem informasi untuk proyek arsitektur, termasuk pengembangan data dan arsitektur aplikasi. Yang kelima, fase D, teknologi arsitektur, menjelaskan pengembangan teknologi arsitektur interface. Yang keenam, fase E, opportunities and solution, menggambarkan proses pengidentifikasi proyek implementasi utama dan pengelompokan keadaan paket kerja yang memberikan arsitektur target yang didefinisikan dalam fase sebelumnya. Yang kedua adalah Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdiri dari standar isi, standar proses, yang ketiga standar kompetisi lulusan, keempat standar pendidik dan tenaga pendidik, yang kelima standar nasional sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelola, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian. Hasil dan pembahasan. Pada fase preliminary, pada fase ini menentukan tujuan dan manfaat dalam pembangunan arsitektur enterprise sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hasil dari review awal yang dilakukan di SMA Negeri 8 Palembang yaitu merancang ulang sistem pendaftaran peserta didik baru pada SMA Negeri 8 Palembang. Yang kedua, merancang arsitektur aplikasi yang dapat melakukan pertukaran informasi yang berupa media publikasi mulai dari pengumuman sekolah dan berita terbaru. Yang ketiga, merancang sistem informasi akademik di SMA Negeri 8 Palembang. Yang keempat, merancang arsitektur jaringan atau LAN dan memanfaatkan server lokal sekolah dalam SMA Negeri 8 Palembang untuk memudahkan siswa, guru, dan karyawan lebih mudah dan cepat terhubung ke jaringan internet maupun jaringan lokal untuk memperoleh informasi yang berkaitan di sekolah. Yang kelima, penyimpanan data secara aman di mana semua data guru, siswa maupun karyawan sudah tersimpan dalam database. Yang kedua, requirement management. Requirement management bertujuan untuk menyediakan proses kebutuhan arsitektur pada setiap fase TOGAP ADM. Mengidentifikasikan kebutuhan interface pada fase requirement management berkaitan dengan rencana strategi dan kebijakan manajemen. Standar nasional pendidikan harus sama dengan
requirement manajemen untuk mencapai tujuan organisasi di SMA Negeri 8 Palembang. Maka dari itu akan dijelaskan secara detail pada setiap fase TOGAP ADM dari fase A sampai ke fase E. Fase A, arsitektur vision. Pada fase ini membahas tentang visi misi arsitektur sekolah dan struktural organisasi di SMA Negeri 8 Palembang. Berikut merupakan visi dan misi dari SMA Negeri 8 Palembang. Visi, unggul dalam disiplin, unggul dalam prestasi akademik, unggul dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi, unggul dalam prestasi ekstrakurikuler, unggul dalam aktivitas keagamaan, unggul dalam pembinaan keterampilan, unggul dalam kebersihan lingkungan. Misi dari SMA Negeri 8 Palembang ialah meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan dalam bidang informasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan non-akademis dan kemampuan berorganisasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, meningkatkan atmosfer sekolah yang agamis berbasis iman dan takwa, membentuk sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan, membentuk karakter sumber daya manusia yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan kewiraan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya lokal dan nasional, dan meningkatkan lingkungan bersih dan sehat. Berikut struktur organisasi SMA Negeri 8 Palembang. Pada struktur tersebut belum terdapat wakil kesiswaan bagian IT support dan programmer. Maka dari itu dibutuhkan IT support dan programmer seperti pada struktur organisasi berikut. Pada IT support berperan sebagai operasional dalam bidang teknologi di SMA Negeri 8 Palembang, mulai dari menjalankan sistem teknologi, perawatan sistem, teknisi IT, membuat laporan perencanaan, melakukan rancangan networking, support, dan perencanaan dalam bidang IT. Pada bagian programmer, berperan sebagai pembuat aplikasi yang dibutuhkan di SMA Negeri 8 Palembang, seperti aplikasi absen, akademik, atau media pengajar lainnya. Melakukan analisis data sekolah, mengelola database sekolah, pemeliharaan dan perawatan sistem teknologi, dan membuat laporan pengadaan aplikasi. Berikut merupakan fase B, bisnis arsitektur. Pada fase ini terdapat penerimaan siswa didik baru melakukan proses pendaftaran sebagai peserta dan mengikuti tes seleksi masuk. Pihak sekolah juga melakukan persiapan penyelenggaraan siswa baru mulai dari penjadwalan dan seleksi hasil ujian siswa hingga mengumumkan hasil kelulusan seleksi siswa baru. Yang kedua yaitu operasional akademik. Proses operasional akademik untuk panduan bagi anggota struktur sekolah untuk media awal proses pengajaran. Dari beberapa divisi terdapat tempat divisi yang terlibat yaitu wakil kurikulum, guru, peserta didik, dan wakil kelas yang umumnya akan bergerak sebagai tenaga pengajar dan tenaga pembantu pendidik dalam proses operasional akademik. Pada proses bisnis pelepasan akademik, yaitu penetapan kelulusan ditentukan oleh panitia penyelenggara kelulusan siswa di sekolah yang akan diikut sertakan sebagai anggota kelulusan siswa ke Dinas Kementerian Pendidik dalam proses ijazah berlangsung. Siswa yang telah menjadi alumni akan dikelola oleh sekolah untuk pembukuan akhir. Berikut merupakan informasi sistem akademik. Pada informasi sistem akademik yang pertama yaitu arsitektur data saat ini. Pada arsitektur data saat ini belum terdapat data yang melakukan setoran bank. Maka dari itu akan dibuatkan penambahan yaitu melakukan setoran melalui bank. Deskripsinya kita kategorikan menjadi dua macam, yaitu sistem media publikasi dan sistem penerimaan siswa baru. Sistem media publikasi yaitu sistem informasi yang membantu proses publikasi meliputi kegiatan sekolah dan informasi berita terkini yang dapat diakses oleh pengguna melalui website sekolah menggunakan jaringan internet. Pada sistem penerimaan siswa baru,
Sistem informasi yang membantu proses penerimaan siswa baru yang dapat dilakukan melalui website sekolah menggunakan jaringan internet. Status operasionalnya beroperasi pada penerimaan siswa baru, dibuka pada saat penerimaan siswa baru, lokasinya menggunakan visi, waktu penggunaannya setiap hari kalau penerimaan siswa baru, setiap penerimaan siswa baru. Software yang digunakan yaitu sistem operasi menggunakan Windows dan pembuatan basis data menggunakan SAM. Hardware-nya laptop dan PC. Network-nya merupakan internet. Berikut merupakan teknologi arsitektur. Dia yaitu teknologi arsitektur. Pada teknologi arsitektur tersebut, pada SMA Negeri 8 Palembang telah memiliki rangkaian network yang menghubungkan antara lab, kelas, kantor, dan pengelola usaha. Internet service provider menggunakan Telkom Speedy. Untuk membuat sistem pengembangan arsitektur ini dibutuhkan beberapa penambahan dan perubahan dalam bentuk jaringan. Ini untuk memudahkan pertukaran data mulai dari data lokal dan non lokal. Berikut merupakan jaringannya. Fase E, Opportunities and Solution. Pada fase ini menjelaskan peluang dan solusi dari tahap fase arsitektur bisnis, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur. Fase arsitektur bisnis, pada proses akademik perlu adanya penggantian yang dilakukan, yaitu melakukan verifikasi berkas secara online. Fase arsitektur bisnis, yaitu pada proses penerimaan siswa baru. Pada proses fase arsitektur bisnis, yaitu pada proses penerimaan siswa baru perlu dilakukannya. Fase arsitektur bisnis, pada fase penerapan proses penerimaan siswa baru, yaitu terdapat pada verifikasi berkas secara manual perlu diganti dengan verifikasi berkas secara online. Dan pada pembagian nomor ujian seleksi masuk secara online perlu diganti dengan pembagian nomor ujian seleksi melalui website. Dan pengumuman kelulusan seleksi masuk secara manual perlu diganti melalui website. Pada proses pembelajaran perlu adanya penggantian dalam melakukan kalender akademik secara manual perlu diganti secara online. Dan penambahan pada penilaian secara manual perlu ditambahkan melalui website sekolah. Berikut merupakan fase informasi sistem arsitektur. Pada fase data, yaitu perlu adanya penambahan pada buku, user, dan perpustaka. Pada teknologinya perlu diganti, website resmi sekolahnya perlu diganti, pendaftaran siswa online websitenya perlu diganti, dan perlu ada penambahan pada sistem informasi akademik. Pada fase teknologi arsitektur perlu adanya penambahan pada database servers, firewall, Windows servers, Apache servers, web server, dan perlu penggantian pada komputer server. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu SMA Negeri 8 Palembang belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dan dengan melakukan perancangan interface arsitektur menggunakan framework TOGAF dan memastikan blueprint dan arsitektur aplikasi, yaitu arsitektur sistem informasi akademik yang memudahkan para guru, siswa, dan tenaga pendidik. 2. Perancangan interface arsitektur dalam menghasilkan blueprint arsitektur teknologi, yaitu jaringan lokal di sekolah yang berfungsi untuk mempermudah dalam mengakses dan mempermudah mobilitas data. Yang ketiga, SMA Negeri 8 Palembang dalam interface arsitektur bisnis dilakukan penambahan divisi pada struktur organisasinya, yaitu tim IT yang bertugas dalam mengontrol segala yang berhubungan dengan IT di SMA Negeri 8 Palembang. Yang keempat, SMA Negeri 8 Palembang dalam interface arsitektur data dilakukan arsitektur penyimpanan data guru, siswa maupun karyawan dalam bentuk database. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.